Belum. Biar apa, Pak? Iya, mulai sekian ya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bu Anissa sayangi, Bu Anissa cintai. Mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat, Bu Anissa juga dalam keadaan sehat, Bapak Ibu guru yang lainnya juga dalam keadaan sehat. Buat pertemuan pada pagi hari ini, yang tadi sudah Bu Anissa bicarakan ya, sambil menunggu temannya yang lain, kita mulai saja. Mungkin banyak kendala sinyal, atau mungkin ada yang belum mandi, atau malah baru bangun. Kita masih menunggu. Coba kalian buka bukunya. Materinya tentang ibadah puasa, kalau di bukunya Bu Anissa sekitar halaman 195-an. Coba kalian buka halaman 195. Pada pertemuan kali ini tidak masuk ke dalam PTS, tetapi akan kita bahas. Yang masuk ke dalam PTS tadi yang sudah Bu Anissa sebutkan, yang sudah kalian pelajari juga. Ada 3 bab. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh japri ke Bu Anissa melalui nomor pembelajaran. Bu Anissa tunggu nanti sampai jam 11-an. Kemudian yang merasa belum mengumpulkan tugas, Bu Anissa ingatkan kembali, harap segera dikumpulkan, diselesaikan tugas-tugas kalian yang masih kurang, karena sebentar lagi akan menghadapi PTS, jangan sampai kalian menumpuk. Entah itu tugas mata pelajaran apapun, kalian harap diselesaikan. Jangan asal-asalan, jangan luah-luahan aja, karepe dewek. Kalau misalnya kalian sekolah, berarti kalian punya aturannya. Kalau nggak punya aturannya, berarti kalian tidak usah sekolah. Tapi semua orang pasti punya aturan, punya prinsip masing-masing. Kemudian Bu Anissa ucapkan terima kasih kepada yang sudah disiplin mengumpulkan tugasnya ya. Mudah-mudahan dengan kedisiplinan kalian, kalian tidak akan luntur. Tidak akan misalnya melihat teman kalian yang tidak mengumpulkan tugas kalian, malah jadi kendo, kalian jadi luntur. Nah, itu semoga tidak seperti itu. Kalian tetap semangat, kemudian kalian tetap rajin dalam mengumpulkan tugas. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang puasa. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu wajib bagi kita untuk melakukan puasa. Ya kan? Kira-kira misalnya kalau kita introspeksi diri, misalnya ada anak yang tahun kemarin itu puasanya masih bolong-bolong karena diajak temannya makan mie ayam, jajan, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita usahakan dari dalam diri kita sendiri. Kita usahakan di tahun ini itu puasanya yang full, jangan bolong-bolong. Karena apa? Suatu kewajiban itu kan berarti kan harus. Kalau harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan berarti kita akan mendapatkan balasannya sendiri. Tapi kira-kira kalau misalnya makan itu kan hanya sebentar, sebentar saja, tapi sudah membatalkan. Nanti kalian pasti akan menyesal, dipikir-pikir di dalam hati kalian yang paling dalam pasti kalian menyesal. Lah iya ya, ngapa ya mau daneng yang manut karo mea ngajakin baksonya jadi melo bakso. Nah, misalnya seperti itu. Oleh karena itu di tahun ini apalagi kalian sudah balik semua ya, bukan saya yakin kalian sudah balik semuanya, pasti kalian wajib ya harus melaksanakan puasa. Apa ya? Oh kan, ya, ya tak sekalian orang panas timbangan. Enggak kita cari gini kok. Iya. Ya, dalam materi ini kita akan membahas kompetensi dasarnya menjalankan
puasa wajib dan sunnah sebagai perintah agama. Dan saya yakin kita semua pasti menjalankannya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, itu pasti sudah pernah menjalankan. Kemudian yang kedua, memahami tata cara puasa wajib dan sunnah. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana tata caranya, apakah puasa itu hanya menahan lapar dan haus saja atau bagaimana. Nanti tata caranya kita bahas, kita kupas tuntas ya. Kemudian yang ketiga, menyajikan hikmah puasa wajib dan sunnah. Nah, jadi nanti apabila kita melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah, itu hikmah yang dapat kita rasakan, yang dapat kita ambil itu apa saja. Nanti kita akan bahas di sini. Kanan, klik kiri biasa. Kemudian tujuannya yang pertama, menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa wajib dan sunnah. Wah, saya yakin kalian sudah tahu, tetapi kita ulang kembali pengertiannya itu bagaimana, kemudian ketentuannya itu seperti apa. Yang kedua, menunjukkan dalil nakli tentang puasa wajib dan sunnah. Jadi dalil ada acuannya apa tidak tentang puasa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, menjelaskan macam-macam puasa wajib dan sunnah. Jadi, puasa wajib itu ada banyak macamnya. Mungkin yang kita ketahui hanya puasa Ramadan. Nah, padahal banyak sekali puasa wajib yang harus kita ketahui. Kemudian, puasa sunnah juga ada macamnya. Jadi, puasa itu kan dibagi dua macam. Yang pertama ada puasa wajib, yang kedua ada puasa sunnah. Kemudian, puasa wajib sendiri nanti ada berbagai jenisnya. Begitu juga dengan puasa sunnah, ada jenis-jenisnya sendiri. Nanti kita akan bahas juga. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan hikmah puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi hikmah yang dapat kita ambil itu apa? Nah, kalau kita melihat bagian di sini, di buku kalian ada ya, di sini ibadah puasa. Oh, di benak kalian ibadah puasa itu berarti apa saja? Berarti sudah ada di pikiran kalian tentang apa? Puasa. Berarti ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Kemudian puasa wajib sendiri nanti dibagi menjadi puasa Ramadan yang sebentar lagi kita akan melakukan. Tidak ada 2 bulan, 1 bulan lebih ya. Itu kita akan melaksanakannya. Kemudian yang kedua ada puasa qadha. Puasa qadha itu puasa apa? Nah, nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga ada puasa nadar. Nah, puasa nadar itu yang seperti apa? Mungkin kalian ada yang baru pernah mendengarnya. Coba kalian tunjuk tangan yang baru pernah mendengarnya. Iya, ada yang baru pernah mendengarnya. Kemudian yang ketiga, puasa kifarat itu apa? Puasa kifarat nanti kita juga akan bahas. Jadi ini termasuk puasa wajib. Kalau misalnya wajib, berarti kalau tidak dilaksanakan, kita akan mendapatkan dosa ya. Kemudian nanti kita akan bahas puasa sunnah. Puasa sunnah itu puasa yang apabila dilakukan, kita akan mendapatkan pahala, sedangkan apabila ditinggalkan kita tidak akan mendapatkan dosa. Yang pertama ada puasa Syawal, ada puasa Arafah, kemudian puasa Senin Kemis. Mungkin yang sering kita lakukan adalah puasa Senin Kemis. Kemudian masih banyak lagi sebenarnya ada puasa Daud, ada puasa Yaumul Fid dan lain sebagainya. Tapi di sini hanya seperti ini. Kemudian sikap yang dapat kita ambil dari ibadah puasa itu apa? Kita bisa berperilaku jujur. Nah, kenapa kok bisa berperilaku jujur? Iya, kalian misalnya puasa, kalian digoda, lapar, haus, dan lain sebagainya. Kira-kira kalau tidak ada orang, kalian minum itu kan tidak ketahuan. Tapi karena kalian bersikap jujur, lah nyong puasa, nyong orapan minum. Nah, itu kan berarti kan sudah jujur. Kemudian sabar dan dapat mengendalikan diri. Orang yang berpuasa pasti bersabar. Sabar apa? Sabar menunggu maghrib. Itu salah satu contohnya. Mengendalikan diri kalian. Kemudian peduli kepada masyarakat sekitar. Kemudian yang selanjutnya taat kepada hukum dan peraturan. Dan yang terakhir melatih tanggung jawab kalian. Ya. Di sini puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Sudah tahu semuanya ya.
Puasa berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Ya kan, menahan diri dari hawa nafsu, dari lapar, dari haus, dan lain sebagainya, itu semuanya kita tahan. Kita juga menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Contohnya kalian menggunjing teman kalian, kalian gosip, lambe nyinyir. Nah, itu contohnya seperti itu. Itu tidak diperbolehkan. Kalian harus menahannya. Misalnya kalian lahnya jane sebel banget karo kae, kalian gosip bisik-bisik karo kancane. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Itu akan merusak, bukan berarti membatalkan, tapi merusak. Bedakan ya. Kemudian, sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Jadi ketika kita melakukan puasa itu tidak hanya asal-asalan, tapi harus dengan apa? Adanya niat dan syarat-syarat tertentu. Nah, nanti juga kita akan membahas syarat-syarat orang yang berpuasa itu seperti apa. Kemudian syarat dan kewajibannya itu seperti apa? Apakah harus ada syarat tertentunya? Ya, harus ada. Tidak semua orang itu bisa memenuhi syaratnya. Oleh karena itu, nanti kita lihat syaratnya itu seperti apa. Dalam firman Allah ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 187, artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi ini adalah ayat di mana diterangkan supaya kita itu berbuka itu apabila sudah apa? Sudah benar-benar jelas perbedaannya, waktu perbedaannya. Adapun perintah untuk berpuasa itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, itu perintah untuk kalian berpuasa. Saya ulangi lagi. Jadi ayat yang menerangkan bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa itu ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di buku kalian itu ada ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ini adalah wajib. Perhatikan, kata wajib berarti harus dilaksanakan. Apalagi kita sudah balik, sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Kita akalnya sehat nggak kira-kira? Coba kalau misalnya sehat, kalian anggukan kepala kalian. Sehat ya, alhamdulillahnya sehat. Kita berarti wajib. Misalnya kita nggak sehat, kita tidak wajib, kita tidak wajib untuk berpuasa. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dengan tujuan agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Jadi buat orang-orang yang beriman, ngaku beriman, berarti apa ketentuannya berpuasa itu wajib. Kemudian puasa tadi di bagian itu kan puasa ada dua macam. Yang pertama ada puasa wajib. Kita akan membahas puasa wajib terlebih dahulu. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Paham ya di sini ya? Kira-kira kita itu masuk nggak ke ketentuan ini? Kalau iya, coba kalian anggukan kepala kalian. Masuk nggak? Iya, masuk. Kita itu sudah balik, kemudian kita umat Islam, kemudian kita juga sehat. Maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Adapun macam-macam puasa wajib, nanti kita ada 4 ya. Yang pertama adalah puasa wajib Ramadan, puasa yang akan kita lakukan, puasa yang sering kita lakukan setiap tahunnya. Menuju bulan Ramadan itu sudah sebentar lagi ya, persiapkan diri kalian, kemudian amalan-amalan yang baik kalian terapkan di dalam bulan Ramadan. Tidak hanya Ramadan, tapi di bulan-bulan biasa juga diterapkan. Tetapi kalau bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, di mana apabila kita melakukan kebaikan itu pahalanya akan berlipat-lipat daripada
bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu kalau misalnya kira-kira misalnya kita melakukan amal kebaikan itu kan pasti kita senang ya. Kita senang, oleh karena itu kita tingkatkan lagi besok ketika bulan Ramadan, kita tingkatkan amal baik kita. Amal soleh kita tingkatkan kembali. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa wajib ini mulai diperintahkan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hukumnya adalah fardu ain. Ya, Bu Arisa pernah bahas. Fardu ain berarti apa? Kewajiban atau sesuatu yang bersifat wajib dan kita harus melaksanakannya. Beda dengan fardu kifayah ya. Perbedaannya dua. Kalau fardu kifayah itu apabila wajib dilaksanakan, tetapi apabila sudah ada yang melaksanakan maka gugur bagi yang lainnya. Itu kalau fardu kifayah. Kalau misalnya puasa itu fardu ain berarti setiap individu itu wajib untuk berpuasa. Kecuali nanti halangan-halangannya itu ada, tapi halangannya yang bagaimana kita lihat terlebih dahulu. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya halangan yang dibenarkan menurut syariat. Misalnya, kalian itu halangannya lapar. Nah, itu kalian tidak boleh untuk mukah. Kemudian misalnya, dia ratri itu rumahnya itu Sokanandi. Dia itu akan bepergian, tapi bepergiannya mau tekan alun-alun. Dia kemudian jajan bakso. Nah, itu tidak diperbolehkan. Contohnya seperti itu ya. Kemudian apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, kita wajib menggantinya pada hari lain. Nah, apabila kalian buat yang perempuan ketika berhalangan, kemudian kalian itu kan tidak berpuasa. Nah, kalian wajib menggantinya pada hari lain. Berarti hari lain apa? Hari setelah bulan Ramadan itu selesai. Bisa bulan Syawal, bisa juga bulan selanjutnya itu kalian wajib menggantinya. Bu Anissa ingatkan lagi, bagi anak perempuan yang tahun kemarin itu berhalangan, kemudian tahun ini belum selesai nyarutang puasa Ramadannya, harap segera diselesaikan ya. Masih ada waktu kurang lebih 1 bulan lebih ya. Kalian bisa menyelesaikannya, apalagi kalian di rumah. Misalnya lah orang kuat, lemes banget, kalian bisa tidur dan lain sebagainya karena kalian tidak sekolah. Kalian bisa mengikuti Zoom terlebih dahulu, kemudian kalian mengerjakan tugas, setelah itu kalian istirahat. Tapi kalian apa? Wajib menggantinya, jangan tidak menggantinya ya, karena tahun kemarin kan kalian sudah balik juga ya. Sudah atau belum? Sudah ya. Ya, banyak yang menggunakan kepala batis sudah balik. Harap segera untuk diganti, disarutang. Ibaratnya kalau kita punya hutang harus disarutang ya kan? Kira-kira misalnya Askia itu meminjamkan uang kepada Cagiva, tapi Cagiva itu tidak mau nyarutang. Nah, padahal itu sudah kewajibannya, itu kan berarti harus ganti. Contohnya seperti itu. Di sini kita akan membahas syarat wajib puasa. Syarat wajib berarti syarat yang harus ada, syarat yang harus ada pada seseorang tersebut. Orang Islam berkewajiban untuk melaksanakan puasa apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, syaratnya harus berakal. Orang yang berakal. Nah, berakal sehat berarti bukan orang gila. Kalau misalnya kita sehat, berarti kita apa? Sudah masuk ke dalam syarat wajib puasa. Kemudian yang kedua, balik. Jadi kita sudah balik. Contohnya itu kita sudah bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Kira-kira kita semua pasti sudah bisa ya? Sudah atau belum? Sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu berpuasa. Nah, orang yang mampu berpuasa itu ya seperti apa? Nah, orang yang sehat, kemudian dia itu tidak penyakitan, atau penyakitnya itu tidak membahayakan apabila kita melaksanakan puasa. Jadi kalau misalnya seseorang
syarat wajibnya ada 3 ini berarti sudah wajib untuk berpuasa. Akan tetapi kalau misalnya salah satu dari kita misalnya yang ketiga mampu berpuasanya itu dicoret berarti baru berakal dan balik, maka dia boleh tidak berpuasa. Misalnya dia itu sedang sakit parah dan setiap hari harus minum obat, setiap waktu harus minum obat, maka dia boleh tidak berpuasa terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya 3 syarat ini kok sudah menempel dalam diri kita, berarti kita wajib untuk melakukan puasa. Tidak ada alasan apapun. Contohnya lagi, misalnya yang berakal itu dicoret. Wong sing senengnya melaku-melaku nang pinggir dalan, guyu-guyu karo kopada, ora kenal karo sapa-sapa, jik-jik, guyu-guyu dewek, ora ana wong guyu-guyu dewek. Nah, itu boleh tidak berpuasa. Mudah-mudahan kita semua tidak ada yang seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua ketiganya ini kita sudah memenuhi syarat, berarti kita wajib untuk berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah syarat sah puasa. Jadi puasa itu bisa dikatakan sah apabila terdapat 4 syarat ini. Kalau tadi syarat wajibnya itu yang ada pada diri kita sendiri, kalau ini syarat sahnya juga ada dalam diri kita. Yang pertama, harus beragama Islam. Jadi misalnya, mohon maaf, ya. Jadi kita orang yang beragama Islam itu wajib untuk berpuasa. Nah, puasa itu sah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mumayyiz, sudah dapat membedakan antara mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas. Nah, jadi ini buat perempuan ya. Kalau nifas itu biasanya orang yang setelah melahirkan itu namanya nifas ya. Buat perempuan ini harus tahu. Tapi jangan etok-etok haid, aja etok-etok nifas. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, ini waktunya itu diperbolehkan untuk berpuasa. Kalian mungkin ada pertanyaan, emang ada waktu yang tidak boleh digunakan untuk puasa? Nah, ada. Nanti kita akan membahasnya juga puasa yang diharamkan atau hari yang diharamkan untuk melakukan puasa. Jadi 4 ini itu nanti akan menjadi diterima atau sahnya puasa. Yang pertama, kita sudah beragama Islam. Mumayyiz, kita sudah mumayyiz. Suci dari darah haid dan nifas. Ketika kita tidak berhalangan, berarti kita apa? Puasanya diterima. Tapi misalkan kita sedang berhalangan atau kita sedang mengalami haid maupun nifas, berarti kita puasa malah kita akan mendapatkan dosa, tidak diperbolehkan. Kemudian, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Puasa berarti waktunya kapan? Nah, itu kita nanti menjadi sah. Kalau misalnya kalian saking rajin, lah nyompan puasanya 15 dina bae, tapi kan sedinamet. Misalnya dari pagi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nanti kalian buka, kalian puasa lagi. Nah, itu tidak diperbolehkan, tidak ada aturannya. Lanjutkan lagi nih ya. Ya, kemudian Bu Anissa lanjutkan lagi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah niat untuk berpuasa. Jadi kalau misalnya kalian akan melakukan puasa, malamnya atau ketika kalian sahur, itu kalian melakukan niat. Sudah tahu semua ya niat puasa ya? Ya sudah tahu semua ya. Misalnya contohnya nawaitu shomohutin anada ifar di syahri ramadana hadis salati lillahi ta'ala. Misalnya kalian tidak bisa pakai bahasa Arab, ya kalian diniatkan kalau kalian akan berpuasa wajib misal untuk karena apa? Karena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus niat. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa.
dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri. Menahan diri itu tidak hanya tadi yang sudah Bu Anissa jelaskan, tidak hanya makan dan minum, tidak hanya itu, tetapi menahan diri itu banyak. Hawa nafsu, kemudian membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Yang pertama, kalian makan dan minum itu sudah pasti, kalian pasti sudah tahu semuanya. Misalnya ada yang seperti ini. Kalau misalnya lah saya mau minum dulu tapi nanti dilanjutkan puasa, nah itu tidak boleh. Paham ya? Mungkin ada ya, dulu pernah ada yang bertanya seperti itu tidak diperbolehkan karena ketentuannya itu sudah tidak seperti itu. Berarti kalian sudah apa? Sudah mencoreng salah satu rukun puasa. Berarti itu apa? Sudah batal. Kalau sudah batal berarti kalian harus menggantinya di lain waktu. Di lain waktu itu berarti di bulan berikutnya. Kemudian yang kedua, muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Nah, misalnya Dilan. Dilan itu rasanya pengen ora puasa tapi isen karo wong tuane. Nah, Dilan itu lah nyontok edak-edak meriang bae, edak-edak mutah-mutah padahal mutah sengaja nu pura-pura ngapusi. Nah, itu berarti apa? Itu berarti batal. Misalnya nanti orang tuanya jadi kasihan dan lain sebagainya padahal itu sudah tujuannya Dilan. Itu berarti batal ya, muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Kemudian yang selanjutnya, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Nah, itu juga tidak, itu juga akan membatalkan puasa. Walaupun itu sudah hampir maghrib, tapi kalian misalnya langsung haid, itu berarti batal puasanya. Berarti kalian harus mengganti di lain waktu. Gila atau sakit jiwa. Nah, misalnya kalian sedang berpuasa tiba-tiba diputus oleh pacar kalian dan langsung edan, langsung gila. Nah, itu berarti kalian sudah batal puasanya dan itu kalian tidak wajib untuk menggantinya. Karena apa? Karena kalian akalnya sudah hilang. Nah, itu tidak wajib untuk menggantinya. Jadi, syarat wajib puasanya itu sudah kecoreng satu. Oleh karena itu, jangan sampai ketika kita puasa kita itu berpikiran yang negatif-negatif, kemudian kita itu apa namanya harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, keluarnya cairan mani dengan sengaja itu juga membatalkan puasa dan berhubungan suami istri juga membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Jadi kalau misalnya disunahkan itu apabila kita makanya mendapatkan pahala ya. Nah, pasti ketika puasa kita ingin mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Karena apa? Kalau misalnya puasa kan tadi ya berlipat-lipat pahalanya. Nah, yang pertama adalah berdoa ketika berbuka puasa aja. Tung bruk, krungu adzan maghrib langsung minum, langsung makan, ora kemutan donga. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua memperbanyak sedekah. Nah, misalnya kalian itu diberi uang jajan sehari itu 25.000 atau 20.000. Nah, kalian bisa menyisihkan uang kalian itu untuk bersedekah. Ke siapa? Bisa ke tetangga kalian yang kurang mampu, bisa ke teman kalian yang lebih membutuhkan, atau bisa ke saudara kalian yang sudah yatim piatu dan lain sebagainya. Mohon maaf, itu bisa kalian sedekahkan. Misalnya kalian perharinya kalian nabung berapa. Nanti ketika misalnya lah saya diniatkan ketika sudah akhir Ramadan saya ingin memberikan uang saya kepada si A, si B, dan si C. Nah, itu termasuk kalian sudah bersedekah. Atau kalian misalnya, kalau saya tidak punya uang, saya bisa bersedekah. Misalnya ada teman kalian sedang kesusahan, kalian memberikan solusi yang baik. Aja malah ngompor-ngompori sing ora-ora. Kemudian yang selanjutnya, sholat malam termasuk sholat tarawih. Jadi,
kalian perbanyak sholat malam. Ketika kalian sahur, itu kan kalian sudah bangun. Yang biasanya kayak kebor atau tangior atau geliget, kan itu kan kalian bangun. Nah, eman-eman, misalnya kalian bangun hanya untuk makan. Kalian sisihkan waktu kalian yang minimal 2 rakaat, kalian gunakan untuk sholat malam. Itu kan hanya sebentar. Tidak sampai setengah jam, tidak sampai 1/4 jam. Itu kalian sisihkan untuk sholat malam. Sholat malam di sini juga ada sholat tarawih ya. Yang pernah kita bahas di semester kemarin, sholat tarawih itu termasuk sunnah. Jadi jangan alasan misalnya, lah saya sudah ketinggalan sholat tarawih, saya berarti tidak mau sholat tarawih, mau orang anak kancane. Padahal sholat tarawih itu boleh sendirian. Jadi tidak ada alasan untuk kita berbuat baik, untuk kita melakukan hal-hal yang disunahkan. Kemudian yang selanjutnya, tadarus atau membaca Al-Quran. Nah, kalian minimal 1 lembar setiap hari. Misalnya ada pertanyaan begini, lah saya gimana mau tadarus wong maca alif babe orong tayeng. Nah, kalian bisa apa? Kalian bisa belajar. Lebih baik kalian belajar daripada kalian malah apa? Monoton, tidak mau tahu sama sekali. Nah, itu tidak diperbolehkan. Misalnya kalian belajar karo sapa, wong kakangnya nyong sibuk, wong tuane sibuk, kalian berbagai macam alasan tetek bengek, alasannya akeh banget. Nah, kalian bisa, kalau zaman sekarang itu kan mudah ya, kalian bisa belajar lewat YouTube atau kalian mengikuti aplikasi untuk belajar seperti itu. Kalian bisa belajar seperti itu atau dengan teman kalian. Kalau misalnya dengan orang yang lebih tua, saya malu, wong wis gede wis dangklak, wis balik wis SMP kelas 8. Tapi urung kaya maca. Nah, kalian itu bisa belajar. Misalnya teman kalian yang pintar membaca Al-Qur'annya bagus, kalian belajar dari dia dan teman kalian juga nanti akan mendapatkan pahala, kalian juga iya. Jadi jangan alasan, lah saya tidak bisa membaca Al-Qur'an, kemudian saya tidak mau. Nah, itu kalian bisa belajar dari nol pun bisa belajar. Ya, dari Bu Anissa mungkin cukup itu saja. Buat PTS-nya, sebentar lagi kalian tetap semangat, jangan sampai kalian bermalas-malasan, jangan sampai lah, dan lain sebagainya, kebanyakan lah ya, jangan seperti itu. Kemudian nanti buat tugasnya atau buat ulangan yang belum mengikuti, nanti akan Bu Anissa share kembali siapa saja anak-anak yang belum mengikuti, supaya kalian tahu yang sudah mana, yang belum mana. Dan setelah ini pelajaran IPS yang sudah kalian tunggu-tunggu karena akan bertemu dengan Pak Guru yang super duper kece ya. Dari Bu Anissa cukup sekian, semangat buat PTS-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.